Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laura Rizky dari kelas 12 IPA. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 3 mengenai pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Nah, ada yang tahu nggak sih iptek itu apa? Jadi, iptek adalah singkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana iptek juga sebagai ilmu mempelajari mengenai perkembangan teknologi berdasarkan pengetahuan. Nah, yang pertama kali kita akan bahas adalah mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Pada abad ini ditemukan beberapa alat yang sangat menunjang pada perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, seperti munculnya televisi, laptop, handphone, dan lain-lain. Nah, dengan adanya iptek, maka akan menimbulkan banyak pengaruh-pengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, mari kita bahas pengaruh positif dan pengaruh negatif dari adanya iptek. Pengaruh yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah pengaruh positif kemajuan iptek. Pengaruh positif iptek terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah aspek politik. Kemajuan iptek di bidang politik menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi yang berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Yang kedua adalah aspek ekonomi. Dengan adanya iptek dalam ekonomi memiliki pengaruh yang cukup banyak, diantaranya yang pertama, meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Nah, yang kedua, makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Yang ketiga, meningkatnya kesepakatan kerja dan divisi negara. Dan yang keempat, meningkatnya kemakmuran masyarakat. Yang ketiga adalah aspek sosial budaya. Kemajuan teknologi dan informasi yang ditandai dengan munculnya internet dan makin canggihnya alat komunikasi secara langsung telah mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari berbagai bumi lainnya. Dengan adanya informasi tersebut, kita bisa contoh atau belajar banyak dari nilai sosial budaya, cara hidup, pola pikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain untuk memajukan dan kesejahteraan kita. Dan yang terakhir adalah aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Pengaruh positif iptek dalam bidang hukum, pertahanan, dan keamanan yang dapat kita ambil diantaranya: yang pertama, makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntunan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Yang kedua, menguatnya regulasi hukum dan perbuatan peraturan perundang-undangan yang memiliki dan bermanfaat untuk kepentingan banyak orang. Yang ketiga, menguatnya supremasi sipil dengan kedudukan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Nah, yang akan dibahas selanjutnya adalah pengaruh negatif kemajuan iptek. Yang pertama adalah aspek politik. Nilai-nilai yang dibawa iptek seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi tidak menutup kemungkinan akan disalahartikan oleh masyarakat. Yang kedua yaitu aspek ekonomi. Tujuan iptek memberi pengaruh negatif terhadap kehidupan ekonomi, contohnya Indonesia akan dibanjiri barang dari luar seiring adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal batas negara. Yang ketiga, aspek sosial budaya. Kemajuan iptek dapat melahirkan pengaruh negatif bagi perilaku masyarakat. Contohnya munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. Yang terakhir adalah aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Dampak negatif dari kemajuan iptek dalam aspek ini akan ditimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu yang akan kita bahas selanjutnya adalah membangun sikap selektif dalam menghadapi pengaruh kemajuan iptek. Yang pertama, sikap tanggung jawab dalam mengembangkan iptek. Nah, seseorang harus sadar bahwa iptek dipergunakan itu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Di samping itu, rasa tanggung jawab juga mengandung arti bahwa dalam menerapkan iptek tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi semata-mata demi kemaslahatan orang banyak. Yang kedua adalah sikap selektif terhadap kemajuan iptek. Poin pertama, sifat selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik. Dengan adanya hal ini, bangsa Indonesia harus mewujudkan beberapa hal-hal berikut ini. 1. Mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang. 2. Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Poin kedua, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi.
Untuk mewujudkan hal ini, kita perlu mewujudkan satu hal, yaitu sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri sehingga memperkuat perekonomian rakyat. Dan poin terakhir adalah sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Kemajuan iptek salah satu ditandai dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar hal tersebut bersifat positif, kita harus serap ke dalam budaya kita seperti membatasi konsumsi budaya asing, memegang adat ketimuran, menjunjung tinggi kebanggaan terhadap budaya sendiri. Nah, yang terakhir adalah manfaat kemajuan iptek. Yang pertama adalah kehidupan manusia menjadi lebih praktis. Yang kedua, ekonomi dan efektif. Yang ketiga, menghasilkan keuntungan secara material. Yang keempat, memperluas jaringan di berbagai aspek kehidupan. Dan terakhir, mudah berkomunikasi tanpa batas. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.